Teman-teman semua, alhamdulillah kita masuk ke sesi yang terakhir. Video terakhir akan membahas saham gorengan lagi. Ada TNCA, MBMA, AAD, JAR, dan juga SMBR dan lain-lain. Oke, selamat menonton. Langsung saja kita ke saham yang pertama. Ada KETR. KETR terkoreksi 1% di harga 200. Kalau kita melihat secara teknikal KETR, harap berhati-hati, dia juga MACD dan RSI-nya sudah kurang menarik ya, hati-hati, ada potensi turun dulu. Jika dia jebol 197 maka ada potensi ke 190 sampai 186 dan terlihat dia juga ada gap di sini ya. Ini hati-hati nih gapnya cukup jauh, dia sampai ke 175, itu lumayan ya, dari 200 ke 175. Hati-hati, secara teknikal daily KETR kurang menarik ya. Kalau kita melihat secara weekly, memang KETR cuma dapat satu kali tarikan, terus turun lagi. Oke, seperti pola-pola sebelumnya juga seperti itu, dia tarik, naik, terus turun lagi, dan besoknya candle merah. Dan yang namanya bandar itu nggak akan jauh beda seperti pola-pola sebelumnya. Maka untuk KETR tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak bijak jika kalian membeli di harga sekarang. Ada potensi turun dulu, ya tunggu saja di sini. Di 170-an lagi tunggunya, jangan membeli di harga 200. Atau kalian kalau memang mau dermawan atau mau nanggung resiko silahkan beli di harga 200 sampai 197, SLD 195 saja. Memang secara teknikal weekly MACD dan RSI-nya menarik. Tapi kalau melihat dari pola-pola sebelumnya cuma bikin jarum satu kali dan udah selesai. Seperti itu untuk KETR, kesimpulannya tidak bijak jika kalian mau membeli saham KETR. Lanjut ada TNCA. Terkoreksi 1,85% di harga 195. Secara weekly TNCA dia koreksi sehat, MACD-nya masih menarik, RSI pun masih menarik. Kalau kita melihat dari weekly, dia masih punya potensi naik ke harga 165 ya. Dia punya resist di 165. Jika dia menembus 165 maka akan berpotensi ke 180 sampai 200 pun bisa. Kalau kita melihat dari TNCA, ini suatu gorengan yang cukup menarik ya. Sekali ditarik dia bisa langsung tinggi, itu secara weekly. Kalau kita melihat secara daily TNCA, ya ini cukup beresiko juga kalau kita melihat dari dailynya ya. Buat teman-teman yang mau nyoba di TNCA, coba kalian tunggu di harga 150 sampai 146 ya. 150 sampai 146. Jadi untuk TNCA ya kalian coba tunggu di 150 sampai 146, SL jika dia closing di bawah 146 gitu aja. Target TP boleh di 160 sampai 165. Untuk TNCA secara daily dia ada potensi turun dulu ya, koreksi dulu di 150 sampai 146. Itu aman kalau di situ. Kalau kalian mau beli di harga 159 ini agak kurang aman ya. Gitu teman-teman, secara daily, secara weekly pun sama, tunggu amannya di 146. Itu bisa. MACD dan RSI weekly-nya TNCA pun menarik kok. Boleh dicoba. Lanjut ada PG. Ini gorengan semua ya. Bener-bener gorengan ini. Untuk PG ini saham yang membosankan ya. Saham kayak gini di request pula. Aduh, untuk PG silahkan antri belilah di harga 115 sampai 110, SL-nya di 108 atau di 107. Kalian sabar aja untuk PG. Ini bukan saham yang rame ya, ini termasuk saham zombie. Jadi kalau mau beli di saham PG ini harus super sabar. Memang dia targetnya jauh, lumayan itu ke 118 sampai 120 secara weekly. Kalau melihat secara daily, MACD-nya jelek, RSI-nya pun kurang oke. Ya udahlah,
tunggu di sini aja nih. 112 sampai 108, itulah di situ aja. Teman-teman kalau suka PG, tunggu di 112 sampai 108, SL apabila dia jebol 108 ya. Target TP boleh di 117, 120 sampai 125. Secara MACD dan RSI dia ada potensi lanjut turun terlebih dahulu. Seperti itu untuk PG. Lanjut ada MBMA. Ini bagus, lumayan nih. Saham-saham ini lumayan oke, MBMA ya. Yang di request itu kadang-kadang aneh. KETR, TNC, APG, yang ngapain kalian masuk di situ? Untuk MBMA dia masih membentuk pola yang cukup menarik ya guys ya, naik turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini di sini semoga aja mantul untuk MBMA. Pantau hari esok. Pantau hari esok di 334, semoga dia mantul ya. Di 334, semoga mantul ke atas lagi dan gak jebol gitu ya. Untuk MBMA buat teman-teman yang belum punya silahkan cicil area beli di 340 sampai 334. SL nya boleh di 330 atau di 328. Target TP di 350 sampai 370. Ini menarik ya. Kalau kita melihat dari polanya MBMA itu naik, terus turun 3 candle, naik lagi, turun 3 candle. Dah, ini semoga aja besok lanjut naik lagi. Kalau nggak ada berita aneh-aneh ya, semoga aja IHSG-nya besok bagus, otomatis MBMA ini ketarik. Dan ini bisa jadikan rekom juga untuk MBMA secara daily menarik. Apalagi weekly, weekly-nya lebih menarik lagi. Ini dia. Weekly-nya ada punya target dia ke 360 malah. MACD-nya cakep, RSI-nya cakep. Ini bagus lah. Semoga aja besok cakep ya. Saya ulangi, untuk antrian belinya MBMA itu di 340 sampai 334, SL-nya di 330 atau 328, target TP di 350, 360 sampai 370. Boleh silakan MBMA. Lanjut ada AAD. Sudah lama saya nggak menganalisa AAD. AAD terkoreksi 2%, lumayan ya. Untuk AAD dia masih tertahan di support 6948. Dia ada support di 6950 ya. Kalau dia jebol 6950 maka harap hindari dulu, ada potensi ke 6800. Buat teman-teman yang belum punya barang, coba tunggu di 6800 saja. Itu lebih aman ya, di 6800. Jangan beli di 6950. Kalau secara MACD dan RSI AAD itu memang cukup mengerikan ya, bukan mengerikan sih, agak beresiko. Terlebih dia juga punya gap di sini, hati-hati kalau dia nutup gap ini lumayan dalam ya, di harga 6400 itu sedikit menyakitkan kalau kalian mau beli di harga sekarang. Paling kalau mau nyoba ya, mau nyoba silahkan di 6900 sampai 6800. SL-nya boleh di 6750, target TP-nya ya di 7000 sampai 7200. Ya kalau bisa ke 7500 bisa, 7300 pun bisa gitu ya. Untuk AAD seperti itulah. Secara daily memang agak kurang menarik. Kalau secara weekly jujur saja AAD masih menarik, dia masih ada potensi lanjut naik ke 7000-an lagi pun masih. Kalau dia break 7000 maka ada potensi ke 7300 sampai 7500 ya. 7300 sampai 7500. Nah, itu target-target dari AAD seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya barang silahkan. Kalau masih suka AAD di 6900 sampai 6800. SL kalau dia jebol 6800. Udah gitu aja untuk AAD. Lanjut ada Airgas. Airgas Kian Santang. Airgas seperti apa ini Airgas? Airgas secara teknikal daily dia masih menarik, MACD-nya masih ada potensi, RSI pun masih ada potensi. Dia masih ada potensi naik ke harga 116.
tapi kuncinya wajib break dulu garis kuning di harga 115. Kalau dia break 115, 116, maka ada potensi ke 120 sampai 122. Buat teman-teman yang belum punya barang, silahkan tunggu di 113 atau boleh antri beli di 113 sampai 110, SL-nya di 108, gitu aja. Kalau secara weekly, Airgas ini membentuk pola turun naik turun. Nah, semoga saja ini giliran yang naiknya ya, semoga saja. Kalau dia jebol 107 maka bisa ke 100. Ini hati-hati untuk Airgasnya, dia nggak boleh jebol 107. Semoga aja ketahan ya, semoga aja ketahan di garis ini, karena kalau dia jebol dari 112 bisa ke 107, kalau dia jebol 107 bisa ke harga 100, itu bahaya. Semoga aja nggak dirusak oleh bandarnya ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, silahkan kalau mau nyoba beli, targetnya bisa ke 115 sampai 120, itu untuk Airgas. Lanjut ada jar terkoreksi 1,60%. Jar ya, jar. Seperti apa ini jar? Jarnya harap hati-hati. Jar ada potensi lanjut turun dulu ke harga 364. Apabila dia jebol 364 maka potensinya bisa dalam ke 344 sampai 340 ya. Kalau dia jebol 364 maka ada potensi ke 344 sampai 340. Secara MACD dan RSI-nya jar itu cukup mengerikan. Buat teman-teman yang belum punya barang, yang mending tunggu di 350-an sampai 340-an, itu lebih aman ya. Jangan beli di harga sekarang. Kalau melihat dari technical weekly-nya pun dia cukup mengerikan juga, MACD dan RSI-nya ya, ada potensi turun. Namun kalian bisa berharap, barangkali ada yang nyangkut di jar, berharap ini nggak nembus 368, ini berharap nggak ditembus. Kalau ditembus ada support di 364, kalau ditembus lagi ya udah 344 sudah menunggu. Seperti itu saja untuk jar, harap berhati-hati. Lanjut di saham yang terakhir, oke, SMBR, Semen Batu Raja Persero, ini BUMN. Ini si Babaranjang ya. Babaranjang, kalau orang Lampung, orang Palembang pasti tahu. Untuk SMBR secara teknikal daily dia cukup menarik, mohon maaf ya, cukup mengerikan maksudku. Cukup mengerikan dari MACD dan RSI-nya pun mengerikan dia. Ada potensi lanjut turun ke 220 sampai 214. Nah, ini dia potensi ke sini. Kalau teman-teman belum punya barang, tunggu saja di sini ya. Harap berhati-hati, secara technical daily dia mengerikan. Kalau secara technical weekly memang dia masih cakep ya, cakep. MACD dan RSI pun masih cakep, dia masih punya target ke 260. Namun jangan beli di harga sekarang, tunggu dia koreksi dulu, tunggu koreksi sampai 230 atau 220, itu boleh ya. SMBR tunggu di 230 sampai 224. Silahkan buat teman-teman yang belum punya barang SMBR, barangkali masih doyan 230 sampai 224. SL-nya di 220, target TP-nya boleh di 250. Itu boleh kayak gitu. Jangan beli di harga 240-an, terlalu jauh dari support dan itu berbahaya. Oke, mungkin cukup sekian untuk analisa maraton pada hari libur, pada sesi liburan kali ini. Sampai jumpa lagi dengan analisa-analisa abal-abal kita di sesi selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga rezeki kalian lancar dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di grup besok. Bye-bye.